Teman-teman, saat teduh kita pada edisi 48 ini berdasarkan pada kitab Kejadian pasal 27. Kita semua memiliki impian atau ambisi besar di dalam hidup ini. Kita dihadapkan pada pilihan mencapainya dengan cara Tuhan atau dengan cara kita sendiri. Nah, dalam Kejadian pasal 27, kita melihat pergumulan ini. Ishak sudah tua dan matanya sudah juga kabur. Dia memutuskan untuk memberkati putra sulungnya Esau. Nah, tentu saja ini bertentangan dengan keinginan Tuhan. Tuhan sudah memberikan pewahyuan kepada Ribka saat kedua anak kembarnya masih berada di dalam kandungan. Kata Tuhan, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dalam rencana Tuhan, Yakoblah yang kelak akan menjadi anak perjanjian, yang menerima hak kesulungan, tetapi Esau anak favorit Ishak. Jadi Ishak mengabaikan pesan Tuhan. Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya kumakan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Itulah Ishak. Dalam hal ini, dia hidup dalam penyangkalan akan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Dia membuat persekongkolan secara rahasia dengan Esau, menyembunyikan rencananya ini dari Ribka dan juga Yakub. Dia tidak ingin berkatnya jatuh kepada Yakub. Dia ingin berkat itu jatuh kepada anak kesayangannya. Jika untuk itu dia harus mengelabui istri dan putranya, itu akan dilakukannya. Jika itu ia harus mengabaikan Tuhan, maka dia juga siap untuk melakukannya. Entah mengapa Ishak mengalami kemerosotan rohani. Dia sangat suka daging dan Esau selalu membawakannya daging hasil buruan. Hanya Esaulah yang ada di dalam hatinya. Tetapi Ribka mendengarnya. Dia dihadapkan pada pilihan. Kehendak Tuhan akan digagalkan oleh Ishak. Ribka bisa menyerahkan itu semua kepada Tuhan, atau dia bisa membicarakan hal ini baik-baik dengan suaminya. Tetapi Ribka memilih jalannya sendiri. Kepentingan anak kesayangannya terancam. Ia tak lagi bisa tinggal diam. Ribka mengambil tindakan. Dia tidak memandang Yakub sebagai anak perjanjian Tuhan yang pasti Tuhan akan melindunginya. Tetapi dia memandangnya sebagai anak kesayangan yang sedang terancam kepentingannya. Lalu disusunlah rencana untuk mengelabui suaminya. Dia minta Yakub mengambil 2 kambing muda. Ribka akan mengolahnya menjadi makanan kesukaan suaminya. Yakub harus membawanya kepada ayahnya supaya berkat Ishak turun ke atasnya. Yakub dihadapkan pada situasi yang sulit, tetapi Ribka menggunakan otoritasnya sebagai seorang ibu. Katanya, "Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu." Ribka menyalahgunakan otoritasnya. Perintah ibu haruslah dilaksanakan. Yakub menjadi bingung. Dia tidak hanya akan membohongi ayahnya, tetapi juga Tuhan. Tetapi Ribka benar-benar sudah gelap mata. Tindakan suaminya sudah memprovokasinya. Katanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku, dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambil kambing-kambing itu." Luar biasa Ribka. Kesediaannya untuk berkorban menanggung kutuk rela dijalaninya. Semua sengsara siap untuk dipikulnya demi memperjuangkan berkat Ishak yang terancam lepas karena keputusan Ishak. Kadang orang percaya seperti ini, rela menanggung penderitaan sedahsyat apapun
demi cara yang salah yang ditempuhnya, tetapi anehnya takut sengsara jika harus taat kepada Allah yang tidak akan pernah menyengsarakannya. Akhirnya Yakub nurut. Dia melakukan semua persis yang diperintahkan ibunya. Dia memakai pakaian indah Esau. Dia balut lengan dan lehernya dengan kulit domba, sehingga menyerupai badan Esau yang berbulu, dan dia hantarkan makanan kepada ayahnya dengan mengaku bahwa dirinya adalah Esau. Karena Yakub berhasil meyakinkan ayahnya, maka ayahnya pun memberikan berkat itu kepada Yakub, yang sebenarnya dia maksudkan untuk Esau. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Sebuah penipuan yang berhasil. Tampaknya memang seperti itu. Yakub berhasil merebut berkat yang diperuntukkan bagi Esau. Kini dia adalah pewaris perjanjian Abraham. Tetapi tak berlangsung lama, Esau pulang. Dia sajikan makanan sesuai permintaan ayahnya, tetapi alangkah terkejutnya dia dan juga bapaknya, berkat itu sudah diberikan kepada Yakub. Yakub berhasil mengelabuinya. Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak, ayahnya, menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan gug itu dari tengkukmu." Nasi sudah menjadi bubur. Esau menjadi dendam kesumat. Katanya, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari kisah ini? Yang pertama, favoritisme orang tua kepada anak telah merusak segalanya. Tatanan keluarga yang sehat menjadi rusak. Kerohanian pun juga ikut menjadi rusak. Atmosfer yang tercipta adalah persaingan dan juga permusuhan. Ishak mengabaikan kehendak Allah. Ribka memperjuangkan dengan cara yang salah. Akhirnya anaklah yang menjadi korbannya. Tidak ada yang menang, semuanya kalah. Yang kedua, tujuan baik tidak pernah menjadi izin untuk dapat digunakan cara-cara yang salah. Tujuan yang baik harus ditempuh juga dengan cara yang baik. Ada terlalu banyak kebohongan yang dirancang oleh Ribka, tetapi semua itu dipicu oleh pelanggaran Ishak. Ishak adalah imam bagi keluarga, tetapi kenikmatan daging buruan membuatnya dia abai terhadap kehendak Tuhan. Berkat yang akan diberikannya kepada Esau diputuskannya tanpa sepengetahuan Ribka. Yang ketiga, kesediaan Ribka untuk menanggung kutuk sangatlah mengherankan. Setiap kita sebenarnya memiliki jiwa yang rela untuk berkorban demi membayar harga dari apa yang kita inginkan. Tetapi seperti Ribka, untuk Tuhan kita tidak rela berkorban. Kita rela berkorban hanya untuk sesuatu yang kita inginkan, walau itu salah. Ribka mengetahui keputusan Tuhan bahwa Yakublah yang akan menerima berkat perjanjian. Jika Ishak membelokkan, seharusnya dia serahkan semuanya itu kepada Tuhan dan siap menanggung derita untuk tetap berada di jalan Tuhan. Apa yang kita bisa petik sebagai inspirasi dan juga motivasi?
teguhlah di dalam iman. Jangan terprovokasi oleh keadaan atau juga kesalahan orang lain. Gunakan jiwa rela berkorban yang kita miliki untuk tetap berada di jalan Tuhan, walau harus menghadapi semua halangan atau rintangan. Tuhan tidak membutuhkan bantuan untuk mewujudkan kehendak dan rencananya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.